Kita bergeser ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap mahasiswa Universitas Medan Area di rumahnya, yakni di Kecamatan Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Jadi pelaku dibawa oleh tim Satreskrim Polrestabes Medan bersama dengan Polsek Patumbak ke tempat kejadian perkara yang menewaskan temannya sendiri, Borneo Raja Gajah. Pembunuhan ini terjadi pada Jumat 14 November sekitar pukul 00.30 saat pelaku menginap di rumah korban. Sebelum beraksi, pelaku bersama korban sempat keluar untuk bermain biliar, kemudian membeli narkoba jenis ganja dan kembali ke rumahnya. Saat korban tidur, pelaku langsung membunuhnya dengan cara menusuk leher korban. Kemudian pelaku membawa harta benda milik korban berupa sepeda motor, handphone, serta uang. Motif pelaku karena ingin menguasai harta korban untuk membayar utang. Dan untuk mendalami kasus ini sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam. Pagi Pak Bang Kasat, ini Reza kan dan Mbak Rate. diinformasikan, baik, Pak Kasat diinformasikan bahwa pelaku ini merupakan rekan atau teman lama dari korban. Hubungan mereka sejauh ini sebelum kejadian seperti apa? Apakah memang baik-baik saja? Baik Mas Reza, untuk hubungan antara korban dengan pelaku ini dulu sempat berteman sekolah di SD 90 dan kebetulan tetangga tetangga di kampungnya. Dan untuk saat ini hubungannya masih baik-baik saja, Mas Reza. Ya, Pak Kasat, jadi motifnya walaupun ini teman ternyata ingin menguasai harta korban ya Pak. Bagaimana ceritanya akhirnya pelaku ini bisa menginap di rumah korban, bahkan terfikir untuk mengambil harta korban dan juga membunuh korban? Ya, Mbak Rate, jadi niat awal dari si pelaku ini untuk menguasai harta benda dari berawal keduanya untuk bertemu di tempat biliar. Pada saat di tempat biliar, korban mengajak pelaku untuk menginap di rumah korban karena kakaknya yang saat ini bersama sedang berada di luar kota. Dari situ Oke, berarti pelaku mhm. berniat untuk mencoba mengambil harta benda, salah satunya adalah sepeda motor karena pelaku terlilit hutang untuk membayar cicilan sepeda motor. Setelah di biliar, tiba waktunya pelaku dan korban, pelaku, pelaku mengajak korban ke rumah pelaku untuk pamit kepada orang tuanya dan sempat mengambil senjata setengah gunting. Jadi bukan gunting semuanya, tetapi setengah gunting. Gunting tersebutlah yang dijadikan senjata yang dibawa ke rumah. Kemudian setelah menuju ke rumah, sekira pukul 22.30 sampai di rumah korban, sempat mereka berbincang dan sempat untuk menghisap ganja. Dan akhirnya kedua baik korban dan pelaku ini sempat tertidur. Pada pukul sekira 00.30, pelaku terbangun dan niat untuk mengambil harta benda dari Baik, pelaku, kemudian mengambil senjata tajam yang berada di dapur Ya. berupa linggis dan pisau. Kemudian pelaku menghampiri korban yang sedang tidur dengan memukulkan bagian atas kepala menggunakan linggis ini, Mbak. Setelah Oke, baik. kemudian pelaku merespon menangkap tangan kanan pelaku, kemudian
pelaku Ya, baik menghujamkan Pak Kasat. di leher kedua Baik Pak tusukan dengan Kasat. menggunakan ya. Ya, Pak Kasat, berarti bisa dibilang bahwa ini tidak ada rencana pembunuhan terlebih dahulu karena diawali oleh pertemuan main biliar dulu begitu ya. Tidak ada rencana pembunuhan, namun setelah bertemu baru menuju ke arah sana. Apakah di dalamnya juga terjadinya pembunuhan ini karena menggunakan narkoba? Jadi ada niat ini Bang Reza karena sudah mempersiapkan Oke. senjata sebilah gunting dari rumah. Ada perencanaan dari si pelaku. Untuk narkoba kita tes memang positif dan sebelumnya memang pelaku mengkonsumsi narkoba sehari sebelumnya dan kita tes urin positif, Bang Reza. Mhm. Eh, dari konstruksi hukum, pasal apa yang dikenakan oleh pihak kepolisian kepada pelaku dan jeratan pidananya berapa lama, Pak? Jadi kami dari Satreskrim dan gabungan dari Polsek dan Polda mengkonstruksikan pembunuhan berencana 340, 338 dan kami lapis dengan 365 ayat 3 ancaman hukuman seumur hidup maksimal 20 tahun ini Mbak Reza, Mbak Ratih. Baik, terima kasih banyak AKBP Bayu Putro Wijayanto, Kasat Reskrim Polres Tabes Medan sudah berbagi informasi dan waktunya pagi hari ini. Assalamualaikum. Ya, baik. Waalaikumsalam. Pemirsa, Terima kita kasih. akan jeda terlebih dahulu. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami punya informasi mengenai perjalanan panjang kasus ijazah palsu Joko Widodo yang sepertinya ini belum berakhir ya, Belum, Ratu. masih Walaupun panjang, Zah. Roy Suryo CS ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah Ya. dicekal ke luar negeri oleh Polda Metro Jaya, tapi ternyata sepertinya masih panjang. Apakah proses mediasi justru bisa dilaksanakan atau perkara ini akan terus bergulir? Jawabannya bisa Anda dapatkan mungkin usai jeda berikut, tetap bersama kami.